Hanya karena gadis itu cantik dia dijual oleh ayahnya kepada raja tua yang kejam. Tapi rumor mengatakan kalau raja itu telah menyiksa dua istrinya sampai mati. Dan dia akan menjadi istri ketiga yang malang. Untuk mencegah rencana ayahnya menjual putrinya, demi kemuliaan, berhasil dia memilih untuk melompat ke sungai. Dia ingin mengakhiri hidupnya sehari sebelum pernikahan, tapi tak disangka dia tidak mati. Sementara itu seorang gadis yang dianggap sial sejak kecil ditinggalkan oleh orang tuanya saat lahir. Dia memiliki mata batin yang membuatnya bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya. Untungnya nenek Lingshan yang baik hati mengadopsinya. Nenek itu memperingatkannya untuk tidak pernah mendekati air. Gadis itu tentu saja mengerti makna berat yang tersirat dalam peringatan ini. Meskipun tidak bisa lari dari takdir dia tetap ingin hidup dengan gigih, jadi dia selalu pura-pura tidak melihat hantu. Tak disangka saat bangun, dia mendapati dirinya merasuki tubuh seseorang bernama Hailey. Dia lalu bertemu dengan seorang pria yang membawa pasukan arwah pendendam dari neraka. Demi bertahan, hidup dia bekerja keras mengusir arwah-arwah pendendam yang tak ada habisnya di belakang sang raja. Siapa sangka raja yang perlahan-lahan sadar itu justru jatuh cinta padanya setelah menikah. Tapi saat pertama kali bertemu pria itu tampak seolah-olah akan membunuhnya. Saat itu gadis ini baru saja merasuki tubuh Hailey. Bahkan sebelum dia bisa sadar sepenuhnya, dia sudah dihajar habis-habisan. Hailey, kau benar-benar berani melompat ke sungai sehari sebelum pernikahan. Kaulah yang merusak acara besar keluarga kita. Meskipun tubuhnya sakit karena pukulan yang membuat gadis itu lebih putus asa, adalah segalanya terasa sangat asing. Siapa Hailey? Tempat apa ini yang belum pernah kulihat sebelumnya? Dan siapa orang yang memukulku ini? Memikirkan kondisi istimewanya, yang bisa melihat hantu gadis itu, mengira dia sedang dirasuki seseorang. Gadis itu mengira dia dirasuki oleh seseorang bernama Hailey. Jadi dia mulai memanggil-manggil Hailey, di dalam dirinya berharap Hailey bisa membantunya keluar. Tapi setelah memanggil, cukup lama dia tidak merasakan pergerakan apapun dari tubuh ini. Tepat saat gadis itu merasa panik, ingatan tentang Hailey tiba-tiba membanjiri benaknya. Ternyata dia tidak dirasuki Hailey melainkan masuk ke dalam tubuh orang yang sudah mati. Menurut ingatan yang baru saja dia lihat, pemilik asli tubuh ini memang melompat ke sungai. Orang yang sedang memukulinya saat ini adalah ayah Hailey, Duke Duncan. Pria itu tampaknya sangat membenci Hailey. Tamparannya mendarat di kiri dan kanan dengan kejam menghantam wajahnya yang lembut. Saat itu sebuah suara penuh cemoohan terdengar. Beginikah cara Duke mendidik orang? Mendengar ini tangan Duke Duncan langsung berhenti di tengah ayunan. Keluar, aku ingin bicara dengan tunanganku. Tatapannya setajam pisau dan orang lain tidak berani menatap matanya. Gadis itu mengetahui dari ingatan Hailey bahwa pria dengan aura menindas ini adalah tunangannya. Dia juga adalah raja di negeri ini dan meskipun penampilannya menakutkan, yang benar-benar membuat gadis itu takut adalah arwah penasaran yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Apa yang sebenarnya telah dia lakukan sampai terjerat oleh begitu banyak arwah pendendam. Gadis itu belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Ketakutan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Hal ini membuat pria itu bertanya, "Kenapa kau terus gemetar?" Tiba-tiba melihat begitu banyak hantu sudah hebat, dia tidak sampai mengompol karena ketakutan. Tentu saja pria itu tidak tahu isi pikirannya dan mengira dia takut dieksekusi. Meskipun kau memang telah melakukan kejahatan besar, aku datang ke sini bukan untuk membunuhmu saat ini juga. Mengatakannya seperti itu, bukankah malah membuatnya semakin menegangkan? Setelah pria itu bicara, gadis itu semakin meringkuk, ketakutan, khawatir dia akan mati saat itu juga. Tak disangka melihat penampilannya yang begitu ketakutan, pria itu tiba-tiba tertawa. Apa kau sebegitu bencinya dengan pernikahan ini sampai kau tidak ragu untuk menyerahkan nyawamu? Tapi bukankah keluarga Duncan yang lebih dulu mengajukan pertunangan? Jawab aku. Aku tidak suka menanyakan hal yang sama dua kali. Melihat pria itu memancarkan aura yang bengis, gadis itu merasa marah sekaligus takut. Dia bukan Hailey. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi.
Terlebih lagi ingatan tentang Hailey tidak lengkap, tapi nyawanya jauh lebih penting. Jadi dia menjawab dengan hati-hati, "Aku tidak melakukannya karena benci." Lalu apakah karena kau tidak bisa melupakan pria lain? Mendengar gosip yang mengejutkan ini, tubuh gadis itu tersentak meskipun hal seperti itu tidak pernah ada dalam hidupnya. Mungkin ada seseorang seperti itu dalam kehidupan Hailey. Melihatnya ragu-ragu, pria itu sepertinya sudah mendapatkan jawabannya. Tapi baginya entah Hailey punya seseorang yang tidak bisa dilupakan atau tidak, itu tidak relevan. Yang dia inginkan hanyalah tidak tercatat dalam sejarah sebagai raja pembawa sial. Karena dua ratu pertama telah meninggal, ratu ketiga sama sekali tidak boleh mati sekarang. Bahkan jika dia ingin mati, dia harus mati setelah memakai mahkota. Pria itu dengan kasar mencengkeram dagunya, memaksa gadis itu untuk menatapnya. Jadi apa kau menolak atau memilih untuk memakai mahkota? Dia terlalu terkejut dengan topik itu untuk bisa pulih. Dia yang hanya melakukan pekerjaan serabutan di desa pegunungan ternyata akan menjadi pendamping seorang raja. Kenapa hantu-hantu di belakang pria itu juga menatapnya? Apakah mereka menunggu jawabannya? Dia sama sekali tidak boleh melakukan kontak mata dengan mereka. Jadi dia menatap pria itu. Kalau aku menolak, apa yang akan terjadi? Pria itu menjawabnya dengan cukup sabar. Jika kau tidak menolak, alasannya adalah karena mempelai wanita masuk angin, jadi pernikahannya ditunda. Tapi jika kau menolak, kau harus mati. Gadis itu sampai cegukan, saking marahnya. Perjanjian macam apa ini? Jadi kalau dia tidak menikah, dia harus mati, dia ingin hidup. Ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dipertimbangkan. Jadi dia segera menepuk dadanya dan berjanji pada pria itu. Namun pria itu terlihat seolah tidak mempercayainya. Kalau dipikir-pikir, perkataan seseorang yang kemarin melompat ke sungai untuk bunuh diri memang tidak bisa dipercaya. Pria itu sepertinya bisa membaca pikirannya dan tidak melanjutkannya lebih jauh. Sebaliknya dia memerintahkan seseorang untuk memanggil ayahnya Duke Duncan. Duke Duncan terlihat sangat hormat di permukaan. "Yang mulia, apakah Anda memanggil saya?" Padahal dalam hatinya dia menggertakkan giginya karena marah. Wanita sialan berlagak seperti pemilik rumahku saja. Tentu saja pria itu tidak peduli pada orang rendahan ini dan memperingatkan Duke Duncan dengan angkuh. "Sesuai keinginanmu, putrimu cepat atau lambat akan menjadi Ratu Kayen. Jika kau berani memperlakukannya seperti itu lagi, jangan harap kau bisa mempertahankan nyawamu." Begitu suaranya menghilang, aura di sekitar pria itu tiba-tiba menjadi jahat. Gadis itu gemetar menatap ke belakang pria itu. Ternyata arwah-arwah itulah yang secara paksa menyihirnya untuk membunuh orang. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia. Mungkin dia benar-benar akan membunuh Duke Duncan. Sial, perasaan dikendalikan ini lagi. Pria itu menyadari dia akan kehilangan kendali dan segera memaksa dirinya untuk tenang. Dia menggunakan tekad yang kuat untuk menekan arwah-arwah penasaran di belakangnya. Melihat pemandangan ini, gadis itu menutup mulutnya tak percaya. Orang biasa yang menghadapi situasi ini mungkin akan langsung gila. Dia benar-benar menekannya dengan kekuatannya sendiri. Setelah mendapatkan kembali kendali, pria itu berjalan ke arah gadis itu dan mengulurkan tangannya untuk menariknya berdiri. Sambil tersenyum, dia mencium jari gadis itu. "Upacaranya akan diadakan 4 hari dari sekarang. Apakah kau setuju, sayangku?" Gadis itu tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Mendengar jawaban yang diinginkannya pria, itu menarik gadis itu erat ke dalam pelukannya dan memperingatkan Duke Duncan skandal ini sudah menyebabkan kehebohan besar. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 4 hari adalah kelonggaran terakhir yang kuberikan untuk keluarga Duncan. Dan kau tidak diizinkan menyentuh calon ratu lagi. Setelah itu dia menatap Hailey dengan tatapan mengejek. "Sekali lagi pastikan kau datang ke sisiku dalam keadaan hidup." Melihat punggung pria itu yang menjauh, gadis itu masih merasa bingung
Bagaimana bisa dia menjadi ratu dari seorang raja yang kejam, dan bagaimana bisa Perus Raja Kayen masih hidup dengan membawa begitu banyak karma dan dendam. Namun 4 hari berlalu dalam sekejap, dan hari pernikahan pun tiba. Mendengar gosip semua orang tentangnya, gadis itu menyadari aliansi pernikahan ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Pria itu jelas adalah raja tertinggi yang mulia. Tetapi tidak ada satu wanita pun yang mau menikahinya. Hanya karena wanita manapun yang menikah dengannya ia akan mati dengan cara yang mengenaskan. Pengantin pertama meninggal karena kecelakaan. Pengantin kedua bunuh diri dengan meminum racun. Pengantin ketiga menceburkan diri ke sungai. Namun di mata orang-orang, pengantin ketiga berhasil menikahi sang raja. Tetapi hanya gadis itu sendiri yang tahu bahwa pengantin ketiga bukan lagi pemilik aslinya, melainkan dirinya yang bisa melihat hantu sejak kecil. Pada saat ini Raja Peruse yang mengenakan pakaian putih yang indah berjalan lurus ke arah gadis itu. Gadis itu terkejut saat menyadari tidak ada arwah pendendam di belakangnya sama sekali. Padahal dulu jelas-jelas ada banyak sekali. Apa yang terjadi? Namun jika dilihat dari dekat dia, memang cukup tampan. Mungkin tatapannya terlalu tajam. Peruse dengan cepat menyadarinya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Gadis itu memalingkan wajahnya dengan rasa bersalah, beralasan bahwa dia terlalu gugup. Tidak, kau jelas tidak gugup sama sekali. Mendengar ini gadis itu gemetar dan segera berkata kepadanya, "Jika Yang Mulia bahkan bisa menilai apakah saya gugup atau tidak." Saat dia berbicara, gadis itu segera menutup mulutnya. Sial, tertipu olehnya lagi. Namun, Peruse menganggap reaksinya sangat menarik. Untuk menenangkan rasa gugupnya, gadis itu terus-menerus menyemangati dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk sedikit lebih jujur kepada Peruse. Yang Mulia adalah orang yang mulia, sementara saya pribadi tidak tahu apa-apa tentang Yang Mulia. Tentu saja saya harus berhati-hati. Setelah berbicara, dia dengan cepat melirik Perus. Apa itu terlalu jujur? Tanpa diduga Peruse berpikir dia baik-baik saja seperti ini. Seiring berjalannya waktu, seorang pelayan datang untuk memberitahu mereka bahwa sudah waktunya bagi pengantin baru untuk masuk. Gadis itu harus menggandeng lengan Peruse dan berjalan ke dalam kuburan pernikahan bersamanya. Tiba-tiba embusan angin muncul. Seorang anak laki-laki berambut putih yang menunggangi kuda hitam muncul dengan jelas di langit. Merasakan aura yang berbeda, gadis itu sangat terkejut. Anak laki-laki berambut putih itu ternyata adalah arwah. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan arwah sekuat itu. Saat itu juga arwah itu tampaknya merasakan sesuatu dan melirik tajam ke bawah. Gadis itu segera menundukkan kepalanya untuk menghindari kontak mata. Akan jadi masalah besar jika ketahuan dia bisa melihat arwah. Di sampingnya Peruse menyadari keanehannya. Apa yang kau lakukan sekarang? Gadis itu segera berkata, "Bukan apa." Dia tidak menyangka dunia ini akan menjadi tempat yang aneh dan menakutkan. Arwah pendendam muncul bergerombolan dan arwah-arwah kuat yang tak tertandingi. Sepertinya dia harus berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya mulai sekarang. Saat upacara pernikahan berakhir, gadis itu kembali ke kamar tidur lebih awal untuk menunggu. Tetapi Yang Mulia sedang minum dengan komandan ksatria pertama. Ternyata mereka sedang menyelidiki kematian-kematian itu. Mengenai dua wanita pertama, komandan ksatria yakin itu adalah ulah Duke Duncan. Jika kedua tunangan pertama tidak meninggal kerabat kuat dari pihak luar, seperti Duncan, tidak akan muncul. Awalnya Peruse hanya punya satu syarat dalam memilih ratu, yaitu seorang bangsawan lemah yang tidak punya ambisi pada kekuasaan. Dia tidak ingin keluarga dari pihak ratu merebut kekuasaan. Tapi sekarang Duncan secara terang-terangan
mencoba menikahkan putrinya ke keluarga kerajaan, dia memang jadi tersangka utama. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah Putri Duncan Haley yang menceburkan diri ke sungai. Meskipun tidak mati, Perusa percaya bahwa gadis itu benar-benar tidak punya keinginan untuk menjadi ratu. Tentu saja ini tidak bisa menghilangkan kecurigaan dari keluarga Duncan. Dia hanya bisa memerintahkan komandan ksatria untuk mengawasi mereka dengan ketat. Dan Haley mungkin bisa menjadi kartu untuk melawan keluarga Duncan. Melihat Peruse yang terus minum tanpa henti, komandan ksatria di sampingnya pun mencoba menasihatinya. Yang mulia, malam ini adalah malam pernikahan Anda. Jangan terlalu kejam pada ratu. Kalau dipikir-pikir lagi, bukankah ratu juga kasihan? Akan tetapi Peruse berpikir, komandan ksatria tidak sepantasnya mengatakan hal-hal seperti itu. Dia seharusnya fokus mengawasi pergerakan keluarga Duncan. Selesai berkata begitu, dia meletakkan gelasnya dan berjalan menuju kamar tidur Haley. Melihat kondisi yang mulia yang tampak luar biasa, baik komandan ksatria bertanya-tanya dalam hati. Apa manianya sudah mereda? Ternyata sang raja menderita neurastenia dan insomnia parah. Sudah lama sekali dia sama sekali tidak bisa tidur dengan nyenyak. Andai saja dia bisa selalu dalam keadaan seperti hari ini. Tapi di tengah jalan, Peruse tiba-tiba merasakan sakit kepala yang menyiksa. Dia jelas baik-baik saja hari ini, kenapa kepalanya tiba-tiba terasa seperti mau meledak? Sementara itu si gadis sedang cemas, apakah gaun tidurnya terlalu tipis? Malam pernikahan adalah sesuatu yang belum pernah dia alami, bahkan di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia tidak keberatan dengan kontak fisik memikirkannya, tetap saja sedikit menakutkan. Tepat saat dia membulatkan tekadnya, Peruse yang dikelilingi oleh arwah-arwah tiba-tiba muncul di hadapannya. Hal ini benar-benar membuat gadis itu kaget setengah mati. Bukankah dia baik-baik saja tadi siang? Bahkan jika dia pergi ke kuburan, tidak mungkin dia jadi seperti ini. Melihat Peruse yang sangat kesakitan, sampai hampir kehilangan kendali atas tubuhnya, dia terhuyung dan jatuh terduduk di ranjang. Melihat pemandangan ini, gadis itu sedikit bingung harus berbuat apa. Dan suara-suara menyesatkan dari para arwah pendendam itu semakin keras. Dia tidak bisa hanya diam saja. Jadi dia mengguncang tubuh Peruse dengan keras, berharap pria itu sadar. Namun pria itu hanya sadar, sesaat lalu kembali linglung. Gadis itu tahu, dia mendengar suaranya, dan terus mengguncangnya dengan keras. Kamu harus bertahan. Tanpa diduga Peruse yang merasakan sakit, tak tertahankan langsung pingsan. Untuk menyelamatkan suaminya, dia menggunakan kemampuannya untuk pertama kali dan membuat semua orang takjub. Dia menggigit ujung jarinya untuk menggambar sebuah raja dengan darah bagi orang yang dihantui arwah pendendam. Kenapa dia punya aura yang terasa suci, meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak ingin para arwah itu terus menyiksa Peruse. Meskipun nenek Lingshan pernah memperingatkannya bahwa sekali dia ikut campur dalam dunia arwah, hal itu akan membuat takdirnya menjadi semakin berat. Tapi teringat bagaimana Perus menghentikan Duncan yang memukulinya dengan kejam. Gadis itu ingin membalas budinya meskipun hanya sekali ini. Jadi dia segera merapalkan mantra yang diam-diam dia pelajari dari nenek Lingshan. Tanpa diduga para arwah itu langsung menyadari kalau si gadis bisa melihat mereka. Melihat hal itu, si gadis dengan sigap merobek raja tersebut. Tanpa diduga arwah itu langsung merasakan bahwa gadis itu bisa melihat mereka, dan melihat ini gadis itu dengan tegas merobeknya. Dia merobek ujung pakaiannya dan menggigit jarinya dengan keras untuk menggambar sebuah jimat dengan darah. Meskipun tidak tahu apakah ini akan berhasil, saat berhadapan dengan hantu seseorang, harus menunjukkan semangat yang tak kenal takut. Wahai arwah yang telah tiada waktu di dunia, orang hidup dan alam baka itu berbeda. Dunia orang hidup dan dunia orang mati tidak bisa bersatu. Kalian semua yang mengabaikan aturan seperti ini, kembalilah ke tempat asal kalian. Setelah gadis itu selesai merapal mantra, dengan yakin suara gemeretak terdengar tanpa henti. Melihat para arwah penasaran menghilang satu persatu, gadis itu tahu dia berhasil. Namun efek samping dari merapal mantra
membuatnya merasa pusing dan sangat lelah. Meskipun dia tidak bisa menyelesaikannya, sekaligus setidaknya dia telah berhasil mengusir mereka untuk sementara waktu. Untuk mencegah arwah penasaran muncul kembali lebih baik, dia menyembunyikan jimat itu di bawah tempat tidur terlebih dahulu. Saat itu gadis itu berbalik ke arah Peruse. "Kamu bisa tidur nyenyak malam ini. Mengenai kebaikanmu, aku akan membalasnya." Sebelum dia selesai bicara, gadis itu pingsan karena kelelahan. Begitu saja dia jatuh di samping Peruse. Tanpa terasa hari sudah memasuki hari ketiga. Gadis itu membuka matanya yang masih mengantuk. "Heli, kamu sudah bangun." Mendengar ini gadis itu langsung duduk. "Dobby, ada apa?" Peruse menunjuk ke betis gadis itu. Karena menindihnya, gadis itu cepat-cepat menarik kakinya. Pikirannya berusaha keras untuk mengingat. Dia berusaha mengingat kapan mereka melakukan hal seintim itu. Dengan wajah memerah dan jantung berdebar kencang, dia menjelaskan kepada Peruse bahwa tidak terjadi apa-apa. Melihat gadis itu yang terlihat lucu dan menggemaskan, Peruse berkata, "Dia sama Dani. Si Kalitan Pelawan tidak keberatan. Tapi kalau bukan kamu, pelakunya apa? Mungkin ada orang lain yang tak dikenal di kamar ini." Pertanyaan mendadak itu membuat gadis itu terdiam sejenak. Tidak mungkin juga dia mengatakan kalau ada banyak arwah penasaran tepat di belakang pria itu. Jadi dengan malu-malu dia berkata bahwa dia tidak sengaja menyentuhnya. Peruse tidak percaya. Soal ingatannya kemarin, dia sudah tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Dia pikir kemarin dia akan menjadi gila dan lepas kendali. Tapi tak disangka pikirannya justru sangat jernih, dan perasaan ini muncul setelah kedatangan Heli. Mengingat reaksi lucu gadis itu, barusan senyum tipis terukir di sudut bibir Peruse. Setelah malam pertama yang kacau, gadis itu tidak bertemu Peruse selama beberapa hari. Meskipun dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih darinya, dia tetap merasa sedikit sedih. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Dia harus membuat jimat yang bagus terlebih dahulu. Ternyata setelah mengusir para arwah penasaran hari itu, mereka malah mulai menghantui gadis ini. "Kematian adalah takdirmu. Peruse akan memenggal lehermu." Mendengar ocehan tanpa henti dari arwah-arwah penasaran itu, gadis ini segera menyalakan sebuah jimat untuk membubarkan mereka. Dia sudah pernah mati sekali. Mati lagi secepat ini rasanya terlalu kejam. Coba saja dia mendengarkan Nenek Lingshon. Tapi sekarang menyelamatkan nyawanya adalah yang utama. Maka gadis itu pun mulai memasang pelindung, menyembunyikan jimat di setiap sudut ruangan. Tiba-tiba suara isak tangis menarik perhatiannya. Dia pun bergegas mencari sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah arwah penasaran yang belum pergi, tapi gadis itu tidak merasakan aura jahat darinya. Ketika suara itu semakin dekat, gadis itu menyingkap Gordon. Dia melihat sesosok arwah kecil yang sedang berpegangan pada meja gemetaran sambil melihat pria yang hampir kehilangan kendali. Akibat hasutan arwah penasaran itu, si gadis mengabaikan bahaya dan memeluk pria itu dengan erat. Hati Peruse bergetar, matanya melebar tak percaya, dan gadis itu malah mengira reaksi ini adalah karena tasbih model. Mengusir arwah pendendam. Belum lama ini untuk mengusir hantu yang merasuki pria itu, si gadis menggambar jimat semalaman dan memasang sebuah penghalang. Tapi dia tidak sengaja menemukan arwah kecil yang telah hidup selama 300 tahun. Setelah tahu kalau itu bukan arwah jahat, gadis itu dengan baik hati menenangkannya agar tidak menangis. Meskipun dia memegang jimat, dia tidak akan melakukan hal jahat. Arwah kecil itu pun memberanikan diri untuk bertanya namanya, "Namaku Izai." Ini adalah pertama kalinya gadis itu mengucapkan namanya sendiri dengan lantang setelah merasuki tubuh di dunia ini. Perasaan asing itu membuat jantungnya berdebar kencang, dan gadis itu pun bertanya, "Bagaimana dengan namamu?" Arwah kecil itu mengaku tidak punya nama. "Karena kamu orang pertama yang melihatku. Izai, aku sebenarnya sangat takut." "Takut apa aku? Atau karena ini?" Gadis itu melihat ke sekelilingnya. Pandangannya akhirnya tertuju pada kotak retak di sampingnya. Dia bisa tahu dalam sekejap
bahwa kotak ini telah ada selama lebih dari 100 tahun. Biasanya benda-benda tua memang cenderung menghasilkan arwah. Pasti dia adalah arwah dari kotak ini. Sepertinya dia hanya menampakkan diri karena kotaknya rusak dan dia juga tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan bebas. Gadis itu merasa kasihan akan hal ini. Dengan kemampuannya sekarang, dia tidak bisa memperbaiki benda semacam ini. Mendengar ini, arwah kecil itu menangis semakin kencang, berharap si gadis bisa membantunya. Meskipun aku tidak bisa memperbaikinya, aku bisa membantumu menghentikan energi jahat masuk ke ruangan ini. Dengan begitu kau tidak akan takut lagi kan? Arwah kecil itu langsung bersorak kegirangan. Tapi bisakah kau memasukkan salah satu jimat di tanganmu ke dalam kotak? Takut gadis itu tidak setuju, arwah itu melompat-lompat dan menari di sekelilingnya sambil terus merengek. Masukkan satu untukku, kumohon. Gadis itu menghela napas pasrah, melihat tingkahnya yang tak tahu malu dan terlihat sudah berpengalaman. Dia pasti sudah hidup setidaknya selama 300 tahun. Meski begitu, gadis itu menyetujui permintaannya. Dia dengan hati-hati meletakkan jimat itu ke dalam dan menutupnya. Seperti ini sudah cukup. Melihat ini, arwah kecil itu menari-nari dengan gembira dan tidak bisa berhenti. Melihat tingkahnya yang konyol dan bahagia, gadis itu ikut tertular kegembiraannya dan tertawa lepas. Ini adalah pertama kalinya dia tertawa begitu tulus sejak merasuki tubuh ini. Akan tetapi kebahagiaannya tidak bertahan 2 hari karena dia jatuh sakit. Dia menghabiskan terlalu banyak energi untuk membuat jimat, tetapi untuk membuat tempat ini cukup aman. Apa yang dilakukannya masih jauh dari kata cukup. Memikirkan hal ini, gadis itu perlahan bangkit. Dia pikir dia masih perlu membuat pilar panjang umur untuk diletakkan di dalam kamar. Meskipun dia memiliki tasbih itu dibuat dengan kasar, jadi dia mulai mengukir kayu sambil menyeret tubuhnya yang kelelahan. Apa yang sedang kau lakukan? Suara yang tiba-tiba itu membuat gadis itu sangat terkejut hingga menjatuhkan kayu di tangannya. Yang mulia, kenapa Anda selalu muncul tiba-tiba? Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Aku dengar dari kepala pelayan kalau kau sedang sakit. Jadi aku sudah menyiapkan obat untukmu. Gadis itu baru saja akan mengucapkan terima kasih. Dia dikejutkan oleh arwah-arwah pendendam di luar pintu. Meskipun mereka sangat ganas, mereka terhalang di luar dan tidak bisa masuk. Sepertinya penghalang yang dipasangnya efektif. Dia harus bergegas menyelesaikan pilar panjang umurnya. Sebelum dia sempat mengambil kayu itu, Peruse sudah merebutnya terlebih dahulu. Setelah melihat bentuk kayu itu, mereka berdua tertegun. Pelayan itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan wajahnya memerah seperti pantat monyet. Dia dengar tidak ada yang terjadi di antara keduanya pada malam pertama mereka. Mungkinkah dia ingin menggunakan itu? Astaga, memalukan sekali. Peruse tidak berpikir sejauh itu. Sebaliknya, dia menyita semua peralatannya. Melihat pisau ukirnya juga diambil oleh Peruse. Gadis itu panik. Dia masih harus membuat pilar keabadian. Belum lama ini kau menceburkan diri ke danau, dan sekarang kau memegang pisau. Sebagai suaminya, bagaimana mungkin dia hanya diam dan menonton? Dengan itu Perseus mengambil pisau itu dan pergi. Untungnya dia telah mendengarkan laporan komandan kesatria dan datang untuk memeriksa. Tingkah laku Hailey memang sedikit tidak normal. Dia tidak tahu perilaku aneh Hailey itu semua demi mengusir roh-roh pendendam di sekelilingnya. Gadis itu yang depresi setelah peralatannya disita berbaring di tempat tidur. Pilar keabadian itu bisa saja selesai hanya dalam beberapa hari lagi. Sepertinya dia tidak punya kegiatan apa-apa sekarang. Tepat saat itu dia tiba-tiba teringat buku harian Hailey yang asli. Jadi dia membuka buku harian itu dan membacanya dengan saksama. Awalnya dia ingin menemukan beberapa ingatan yang tidak diingatnya. Tetapi di dalam buku harian itu, Hailey sepertinya selalu menjalani kehidupan yang tanpa beban. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Yang mulia Ratu, keluarga Anda telah mengirimkan surat dan obat. Gadis itu mengatakan kalau dia sudah tidak merasa sakit lagi, jadi dia tidak membutuhkan obat itu untuk saat ini. Tapi dia tetap harus membaca surat itu.
Duke Duncan mengirim surat pastinya bukan pertanda baik. Seperti yang sudah dia duga, menanyakan kesehatannya hanyalah sebuah dalih. Tujuan sebenarnya adalah untuk menempatkan orang-orang dari kediaman Duke ke dalam istana. Gadis itu tidak tahu bagaimana harus membalas Duke Duncan, jadi dia memutuskan untuk menanyakan pendapat Perseus. Dia memutuskan untuk menanyakan apa pendapat Perseus tentang masalah ini. Di ruang audiensi mendengarkan laporan yang membuat marah, suasana hati Perseus sangat buruk. Roh-roh pendendam yang menghantuinya memanfaatkan kelemahannya dengan panik menyihirnya. Aura kekerasan Perseus terus meningkat, seolah-olah dia akan menghunus pedangnya dan membunuh seseorang detik berikutnya. Para pejabat di bawah terdiam oleh sikapnya yang mengintimidasi mereka ketakutan. Bahkan komandan ksatria di sisinya sangat tegang, siap untuk turun tangan dan menghentikannya kapan saja. Sejak naik takhta 3 tahun yang lalu, citra kejam Perseus menjadi semakin menonjol. Meskipun komandan ksatria sering menasihatinya, dia akan tetap menghunus pedangnya. Dia akan menumpahkan darah karena hal-hal terkecil. Dulu dia adalah anak laki-laki yang ceria. Sekarang dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Pada saat ini Hailey yang ingin meminta pendapatnya kebetulan melihat pemandangan kacau ini. Pelayan di sampingnya menyarankan, "Sebaiknya kita kembali saja untuk sekarang." Hailey segera berbalik untuk pergi. Tapi melihat Perseus yang disihir oleh roh-roh pendendam dan mendekati ambang kehancuran, dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Dia tidak mengerti mengapa Perseus menjadi semakin parah. Tiba-tiba tidak bisa mengendalikan dirinya. Tiba-tiba tidak dapat mengendalikan dirinya, Perseus menghunus pedangnya. Melihat ini, komandan ksatria juga bersiap untuk maju, tetapi dia didahului oleh Hailey. Mengabaikan bahaya, dia memeluk lengan yang digunakan Perseus untuk memegang pedang. Yang mulia, pemandangan ini mengejutkan semua orang. Dia terus berteriak dengan gemetar. Roh-roh pendendam yang menyihir Perseus untuk membunuh semua mundur saat Hailey memeluknya. Saat kegilaan di matanya memudar, Perseus bergidik. Sulit dipercaya bahwa Hailey bisa mengembalikan kewarasannya. Dia adalah penjahat gila terbesar di dalam buku. Dia dijinakan oleh gadis itu menjadi seorang bocah tsundere yang memohon pelukan setiap hari. Dingin dan kejam pada dunia luar, bersikap imut dan manja saat sendirian. Namun pada awalnya dia mempertahankan sikap dingin terhadap gadis itu sampai gadis itu menyelamatkannya dari kehilangan kendali. Saat pria itu sadar kembali, melihat gadis itu memegangi lengannya, dia berbalik untuk melihat para menteri yang terdiam. Dia dengan canggung menarik lengannya dari genggaman gadis itu dan bertanya dengan tatapan tsundere, "Ada apa?" Gadis itu membatin, "Siapa coba yang jadi penyebab semua ini?" Tak disangka pria itu menatap tajam ke arahnya dengan sikap, seolah berkata, "Jangan buat aku bertanya 2 kali." Ini membuat si gadis jadi bingung, harus berbuat apa. Awalnya dia ingin membicarakan cara membalas surat Duke Duncan. Tapi mengingat hubungannya yang buruk dengan sang Duke, membahasnya pasti akan memancing emosi negatifnya. Jika arwah-arwah pendendam yang mengganas itu kembali mengambil alih, maka pengorbanan heroiknya barusan akan sia-sia. "Aku datang untuk mengajakmu minum teh, tapi sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat." Keduanya berbicara seolah tidak ada orang lain di sana. Tapi pria itu jelas tidak mempercayainya. Ini membuat para menteri di bawah ketakutan sampai-sampai tidak berani bernapas kencang. Melihat dirinya tidak pandai menutupi kebohongan, gadis itu menatap pelayannya untuk meminta bantuan. Menerima sinyal, si pelayan yang berkeringat deras segera membantu menutupi kebohongan nonanya. Di luar dugaan, pria itu langsung menyetujui ajakan minum teh tersebut. Tak lama pelayan menyiapkan teh. Gadis itu menyesap tehnya dengan canggung karena tidak ada yang bisa dibicarakan. Tehnya bahkan tidak enak. "Hailey, apa yang sedang kau pikirkan? Lagi pula yang tidak suka teh itu, kamu bukan aku." Karena kebohongannya terbongkar, gadis itu
langsung berkeringat dingin, tapi tetap berusaha tenang. Tiba-tiba pria itu tertawa. Melihat hal itu, si gadis sadar kalau dia tidak terlahir dengan watak yang kejam dan dia juga tidak benci bercanda. Alasan dia menjadi tidak terkendali dan kejam semua itu karena dia diganggu oleh arwah pendendam. Tapi dia tidak menyangka, hanya dengan sedikit menjauh darinya, para arwah itu akan langsung menempel padanya. Melihat pria itu kesakitan dan gelisah, gadis itu tidak bisa tinggal diam. Dia bangkit dan berjalan ke arah pria itu. "Apa kau tidak bisa tidur nyenyak? Apa terlihat seperti itu?" Pria itu sedikit terkejut. Gadis itu mengangguk pelan, lalu mengayunkan tangannya yang memakai tasbih. Dia melancarkan serangan pada para arwah. Pada saat ini dia mengambil napas dalam-dalam. Tanpa ragu dia duduk di samping pria itu mengulurkan tangan dan dengan lembut memegang tangannya. Melihat pemandangan ini, komandan, Malam langsung tercengang takut. Yang Mulia akan kehilangan kendali. Lagi karena hal ini. Bagaimanapun juga semua orang di keluarga kerajaan tahu hubungan pernikahan mereka sangat dingin. Tak disangka gadis itu mulai memijat tangannya. Pria itu bingung. Ini membantu untuk tidur. Aku juga dulu sering insomnia. Namun keseriusan gadis itu disambut dengan tawa kecil dari pria itu. Dia berpikir, sekarang dia bahkan tidak berusaha menutupi kebohongannya. Setelah memijat beberapa saat, gadis itu menemukan bahwa pria itu telah dirasuki oleh arwah terlalu lama dan aliran energinya tersumbat. Lagi pula tidak ada yang lebih tahu darinya kemana energi dalam tubuh seseorang seharusnya mengalir. Sebelum merapal mantra untuk orang-orang yang datang menemui nenek Lingshan, gadis itu akan membantu mereka mengatur energinya. Dia juga memiliki energi spiritual yang kuat. Aliran energinya yang tersumbat bahkan lebih berbahaya. Dia juga tidak terlihat seperti orang jahat. Kenapa dia bisa menarik begitu banyak arwah pendendam? Saat ini gadis itu terus bekerja keras untuk melancarkan meridiannya. Dia mencapai langkah terakhir. Wajah pria itu menjadi gelap, jelas merasakan sakit. Biarkan mengalir. Begitu suara gadis itu terdengar, pria itu merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya. Detik berikutnya, dia kehilangan kekuatannya dan bersandar pada gadis itu. Untuk menyelamatkan pria yang dirasuki arwah pendendam, gadis itu tidak lagi menyembunyikan kemampuannya. Dia hanya membantu pria itu melancarkan meridiannya. Tak disangka pria itu tertidur pulas. Merasakan aliran energinya jauh lebih baik, gadis itu akhirnya bisa santai setidaknya untuk sementara waktu. Belian akan lebih mudah dalam menghadapi arwah-arwah pendendam itu. Gadis itu karena telah menghabiskan banyak energi merasa mengantuk. Tanpa diduga Komandan Malam tiba-tiba menjulurkan kepalanya. Apa dia benar-benar tidur? Hal ini mengejutkan gadis itu, membuatnya tersentak. Dia menjawab dengan canggung, sepertinya Yang Mulia terlalu lelah. Komandan Malam tidak menyangka Yang Mulia akan benar-benar tertidur, mengingat beliau tidak bisa tidur selama beberapa hari terakhir. Jadi apa menurutmu aneh kalau dia tertidur setelah aku memijatnya? Komandan Malam pun berkeringat dingin. Bagaimana dia harus menjelaskan ini? Mungkin dia terlalu sensitif. Gadis itu memikirkannya dengan saksama. Di mata orang lain perilakunya memang agak aneh, terburu-buru maju tanpa memedulikan apapun untuk menghentikan Belion. Saat itu seorang pelayan membawakan selimut dan menyelimuti pria itu. Pelayan wanita di sampingnya menatap dengan marah. Apa kau tidak lihat bahu ratu juga mungil? Gadis itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak perlu, aku akan kembali setelah tehku habis. Saat itu juga Belin yang sedang tidur tiba-tiba bersandar pada gadis itu. Hal ini membuat ketiga orang di belakang mereka sangat heboh. Semua orang ingin bergosip. Gadis itu berusaha sekuat tenaga agar mereka tidak salah paham. Tanpa diduga tangan Belion dengan kuat melingkari pinggangnya.
Gadis itu seketika merasa putus asa. Dijelaskan salah, tidak dijelaskan juga salah. Belion hanya secara naluriah mencari energi murni, dan jimat yang dimilikinya mengandung energi pemurni. Melihat Belion sepertinya tidak akan bangun dalam waktu dekat, gadis itu terpaksa meminta selimut. Dia benar-benar lelah. Meskipun tidak menghabiskan kekuatan sebanyak menulis jimat ini, membutuhkan upaya mental yang sangat besar. Membersihkan energi orang lain membutuhkan upaya mental yang sangat besar. Setelah beberapa saat, Belion bangun lebih dulu. Melihat gadis yang tertidur itu, dia segera bertanya kepada Komandan Malam apa yang telah terjadi. Komandan Malam buru-buru menjelaskan urutan kejadiannya. Namun Belion sama sekali tidak percaya dengan cerita yang terlalu sederhana itu. Komandan Malam segera membuang muka, ingin menghindari topik ini. Memikirkan mereka berdua saling memijat dengan mesra, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal seperti itu? Untungnya Belion tidak terus mendesak, dia mengusap bahunya. Biarkan Ratu tidur di kamarku. Memindahkannya terlalu jauh akan membangunkannya. Tapi Komandan Malam tidak berpikir begitu. Dengan perilaku mereka yang terlalu mesra sulit dipercaya, tidak terjadi apa-apa di malam pernikahan mereka. Melihat pelayan dan dayang yang sedang bergosip, Komandan Malam berteriak keras. Cepat laksanakan perintah yang mulia. Pada saat ini Belion yang merasa seluruh tubuhnya rileks terus berpikir. Setiap kali tubuhnya terasa rileks itu karena Hailey. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak lama kemudian, gadis itu terbangun karena suara bising. Dia pikir dia sudah mati dalam tidurnya. Kalau tidak, kenapa ada begitu banyak rambut merah muda dan jari-jari seputih salju? Itu masih Hailey. Sepertinya dia belum mati. Melihat hantu-hantu yang dikenalnya di mana-mana, gadis itu langsung sadar ini adalah kamar Belion. Dia tiba-tiba duduk. Aku mau keluar. Kenapa dia ada di kamar itu? Pelayan itu kemudian memberitahukan kata-kata persis Belion. Mendengar ini, gadis itu tiba-tiba tertawa. Setidaknya dia punya sedikit hati nurani. Mungkin kali ini dia tidak salah menolong orang. Namun dia lupa tentang surat balasan itu. Hingga pada suatu hari, Belion mengundang gadis itu untuk makan bersama. Dia sedikit terkejut saat mendengarnya. Bagaimanapun mereka sudah menikah selama setengah bulan dan belum pernah makan bersama. Ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara dengannya tentang surat balasan. Sementara itu Belion mengerutkan keningnya dalam-dalam. Sepertinya ini adalah makan pertamanya dengan Hailey, meskipun tidak ada alasan khusus. Ternyata Komandan Ksatria sudah melaporkan kepadanya perihal surat yang dikirim oleh Duncan. Siapapun yang melihat isinya akan tahu kalau Duke Duncan ingin menempatkan orang-orangnya sendiri di istana. Seorang menteri segera memberi saran. Sang ratu berasal dari keluarga Duncan. Dia mungkin akan menjadi inti dari kaum bangsawan sebagai boneka Duncan di masa depan. Kita harus menjatuhkan mentalnya mulai dari sekarang. Belion berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk melihat sikap Hailey. Apakah dia gadis lugu seperti yang dirumorkan, ataukah dia punya niat lain? Tapi bagaimana cara berbicara dengan Hailey membuat Belion bimbang untuk sesaat. Tapi apapun yang terjadi, dia tidak akan menerima usulan menteri itu. Tepat saat dia sedang berpikir keras, hantu itu memanfaatkan kelemahannya untuk menghasutnya lagi. Komandan Ksatria di sampingnya juga menyadari kegelisahannya. Yang mulia ratu telah tiba. Belion menoleh ke arah suara itu. Saat Hailey semakin mendekat, rasa tidak nyamannya pun sirna. Udara di sekitarnya juga menjadi segar dan alami. Seolah-olah dunia yang berbeda terbentuk dengan Hailey sebagai pusatnya. Gejala sakit kepalanya juga lenyap. Benar-benar aneh. Karena tidak bisa memahaminya, Belion terkekeh. Tindakan ini membuat Hailey bingung. Meskipun dia tidak tahu apa yang ditertawakan pria itu, dia tidak bisa melupakan urusan utamanya datang hari ini. Yang mulia, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ayah saya Duncan mengirim surat beberapa hari yang lalu. Belion tidak menyangka
Hailey akan membahasnya lebih dulu. Apa yang dikatakan, Duke? Dia ingin mengirim orang kemari. Apa Anda mau melihat suratnya? Meskipun tidak ada yang istimewa di dalamnya, pria itu mengisyaratkan tidak perlu. Sebenarnya dia sudah melihat salinannya. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Hailey tidak menyangka Bellion akan memberikan pilihan kepadanya kali ini juga. Bellion tiba-tiba teringat apa yang terjadi pada malam sebelum pernikahan. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Jika kamu mau, kamu boleh memilikinya. Melihat ini, Komandan Ksatria hanya bisa mengeluh dalam hati. Kenapa dia malah dicocok hidungnya oleh pihak lain? Hailey tampak serius. Apakah hak untuk memilih kali ini lebih adil daripada waktu itu? Sikap terus terangnya langsung membuat Bellion terhibur. Dia berpikir wanita ini benar-benar menarik. Namun gadis itu sangat gugup. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Hailey yang asli, dia tidak mau dimanipulasi oleh Raja dan Duke. Dia juga tidak ingin merendahkan hidupnya sendiri dan hidup pemilik asli tubuh ini. Jadi dia berkata dengan tegas kepada Bellion, "Saya ingin membalas surat ayah saya dan menolaknya." Si gadis buruk rupa kini telah menjadi ratu yang agung. Jika dia terburu-buru menarik garis batas dengan ayahnya itu karena dia bukan pemilik tubuh yang asli. Dia juga tidak mau diperlakukan sebagai boneka dan hidupnya dimanipulasi oleh orang yang disebut ayahnya itu. Jadi dia menolak ayahnya menempatkan mata-mata di istana tepat di depan raja. Namun kata-katanya membuat sang raja merasa bahwa Hailey adalah rubah yang licik. Meskipun dia juga tidak ingin rencana Duncan berhasil, tapi apapun alasan yang dia gunakan untuk menolak, Duncan pasti akan mencari kesempatan untuk menyusahkannya. Pada saat ini Hailey secara sukarela mengusulkan untuk menolak para mata-mata itu. Tampaknya menyimpang dari niat Duncan, padahal sebenarnya dia mendapatkan semua yang seharusnya dia dapatkan, dan secara kebetulan membuatnya berutang budi padanya. Memang benar mereka satu keluarga, terikat oleh darah. Namun, dia sepenuhnya salah. Gadis itu hanya ingin menjalani hidupnya sendiri. Dia tidak ingin dimanipulasi oleh siapapun. Melihat meja yang penuh dengan makanan lezat Hailey, tidak sabar untuk mencicipinya. Yang mulia, apa aku boleh makan sekarang? Silakan. Ekspresi gadis itu yang hidup dan reaksinya yang tulus membuat Perute merasa dia menarik. Bahkan tipe yang semakin dia pahami, semakin menarik pula gadis itu di matanya. Menyadari ada yang tidak beres, Peruse mulai curiga kalau kegilaannya semakin parah. Kalau tidak, kenapa juga dia bisa tertarik pada Putri Duncan? Untuk mengalihkan perhatiannya, Peruse berkata, dia akan pergi berburu minggu ini. Gadis itu yang masih makan hanya menjawab, "Oh," lalu tiba-tiba sadar dan tertegun. Dalam karya aslinya Peruse disebut binatang gila dan julukan ini berasal dari kegilaannya. Sang raja merasa tidak bisa mengendalikan hasrat merusaknya, jadi dia ingin meredakannya dengan berburu. Hanya dalam beberapa tahun, dia bahkan menjadi raja yang paling banyak berburu dalam sejarah kerajaan, tapi ini tidak meringankan gejalanya. Malah, dia akan kehilangan kendali di bawah kegilaannya sendiri. Dia bahkan akan menarik lebih banyak roh pendendam untuk mengendalikannya. Hati gadis itu ingin menolong, tapi kekuatannya tidak cukup. Meskipun dia tahu Peruse ingin mengurangi kekuatan merusaknya berburu, sama sekali tidak membantunya. Darah segar hanya akan memperbesar hasratnya. Siksaan dari arwah pendendam juga akan menjadi lebih parah. Saat ini Hailey benar-benar ingin mengatakan bahwa membunuh tidak ada gunanya baginya. Tapi Peruse dan para ksatria hanya akan menganggapnya konyol jika mendengarnya. Situasinya menjadi buntu, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Saat itu Peruse tiba-tiba menghampirinya. "Kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku." Gadis itu tidak mengerti maksudnya. Seperti memintamu menangkap sesuatu dan membawanya kembali. "Aku tidak butuh apa-apa." Dalam hati dia berharap pria itu tidak melakukan apa-apa sama sekali. Bagaimana dengan selamat jalan? Hati-hati di jalan.
Kenyataannya dia memohon agar Peruze tidak pergi kemanapun. Peruze terdiam sejenak, hanya menatapnya lekat-lekat. Gadis itu mengira Peruze masih ingin mengatakan sesuatu. Tak disangka Peruze tiba-tiba menunjuk seorang kesatria yang sedang mengucapkan selamat tinggal yang mesra. Kamu juga tidak akan melakukan itu. Melihat ciuman itu, gadis itu langsung tersipu. Apa dia benar-benar memintanya melakukan hal semacam itu? Melihat gadis itu yang gugup dan gelisah, Peruze merasa jauh lebih lega. Aku hanya menggodamu. Menyadari dirinya dipermainkan, gadis itu memalingkan wajahnya dan berhenti menatapnya. Sebaiknya kau cepat pergi. Jangan sampai terluka. Tak disangka Peruze tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berbisik di telinganya. Jangan pergi ke tempat-tempat seperti tepi air. Gadis itu menyentuh telinganya yang memerah. Apa dia takut aku akan melompat ke sungai seperti Hailey? Tapi kenapa telinganya terasa gatal sekali? Melihat Peruze pergi ke kejauhan, tampak jelas bahwa dendam mengikutinya. Gadis itu berpikir, tidak akan terjadi apa-apa kan? Tapi semakin kau takut akan sesuatu, semakin besar kemungkinannya itu terjadi. Terasuki oleh dendam, mata Peruze menjadi merah padam karena haus darah. Bahkan setelah mangsanya berhenti bernapas, dia terus mengayunkan pedangnya dengan liar. Tiba-tiba seekor beruang hitam besar muncul di hadapannya. Komandan kesatria segera memerintahkan semua orang untuk melepaskan panah. Yang mulia cepat menyingkir, tapi Peruze sudah kehilangan akal sehatnya dan hanya berdiri mematung. Sementara itu Hailey tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Dia tidak mengerti kenapa dia begitu peduli pada Peruze. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, apakah Peruze akan mengalami kecelakaan? Jadi dia memutuskan untuk keluar jalan-jalan. Dia tidak menyangka kalau istana ini bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Air danau yang tenang mengingatkannya pada kata-kata Peruze yang dia titipkan sebelum pergi. Bahkan jika Peruze tidak mengatakannya, dia tidak akan pergi ke sana. Karena nenek Lingshan sudah terlalu sering memberitahunya untuk tidak mendekati tepi air, gadis itu pun melamun. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin. Itu adalah roh barat yang dilihatnya di hari pernikahan. Mendengar langkah kaki yang semakin dekat, gadis itu gemetar ketakutan. Tanpa diduga dia duduk tepat di samping gadis itu. Karena auranya terlalu kuat, gadis itu sangat ketakutan sampai bulu kuduknya berdiri. Dia berpikir aku sama sekali tidak boleh terlibat dengannya. Tak disangka dia tiba-tiba menatap gadis itu dan mulai tertawa. Kau bisa melihatku kan? Tiba-tiba dipanggil, gadis itu menjadi pucat pasi karena ketakutan. Aku ini manusia, kau itu hantu. Bahkan jika kau adalah roh penjaga, pada dasarnya kau tetaplah hantu. Bisakah kau tidak berbicara padaku dengan begitu santai? Lebih baik abaikan saja dia dan pergi. Dia tidak menyangka roh penjaga itu akan langsung membongkar identitas aslinya. Kau bukan Hailey. Pikiran gadis itu menjadi kosong. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, wajar bagi roh tingkat tinggi untuk bisa melihat wujud aslinya, jadi dia hampir saja terpancing untuk bereaksi. Melihatnya tetap diam, roh penjaga itu melanjutkan, Peruze sedang dalam perjalanan kembali. Sepertinya dia terluka sangat parah dan dia bahkan tidak punya pewaris. Bagaimana kalau dia mati begitu saja? Sekarang gadis itu benar-benar cemas. Dia berdiri dengan tiba-tiba dan bertanya, apa dia benar-benar terluka separah itu? Melihat rencananya berhasil, roh penjaga itu menatap gadis itu dan tertawa. Kau benar-benar bisa mendengar aku bicara. Pria itu tidak pernah menyangka bahwa istri dari pernikahan politik akan menjadi satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Setelah mengetahui dari roh penjaga bahwa pria itu terluka parah, gadis itu langsung bereaksi. Namun roh penjaga itu sedang mengujinya. Kau benar-benar bisa melihatku. Tindakan ini benar-benar membuat gadis itu marah. Kenapa kau mempermainkan nyawa seseorang? Apa manusia begitu tidak berarti di matamu? Roh penjaga itu menyuruhnya untuk tidak emosi. Peruze memang terluka parah. Gadis itu ingin membantahnya lebih jauh, tetapi roh penjaga itu tertawa. Kalau mau pergi cepatlah. Kalau kau lari ke sana sekarang,
kau akan langsung bertemu dengannya." Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari hadapan gadis itu. Menyadari gawatnya masalah ini, gadis itu memutuskan untuk segera bergegas ke sisi pria itu. Pria yang selamat dari serangan beruang hitam itu nyaris tidak bernapas. Kesadarannya telah sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Dia terus-menerus memohon agar seseorang datang dan menolongnya. Pada saat ini gadis itu yang berlari kencang tiba-tiba mencium bau darah yang menyengat. Melihat pria itu digotong masuk, dia tidak menyangka akan persis seperti yang dikatakan roh penjaga. Mendengar para pelayan berkata, mereka akan membawa Peruse ke kamar tidur gadis itu, berpikir, sama sekali tidak boleh. Jangan di sana. Bagaimana dia bisa beristirahat di kamar yang penuh dengan hantu? Dalam kepanikannya, dia menjadi kacau mondar-mandir di tempat tanpa tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul. Dia segera berlari kembali ke kamarnya. Dia mengobrak-abrik peti dan lemari, mengambil semua jimat yang bisa digunakan. Menghadapi permohonan terus-menerus dari para roh kecil. Jangan ambil. Dia tahu situasinya mendesak. Dia tidak bisa memedulikan hal itu. Dia hanya bisa menebusnya nanti. Tak lama kemudian dia tiba di tempat Peruse berada. Dia segera bergegas menuju kamar dan ingin masuk, tetapi tanpa diduga jalannya dihalangi. Tepat pada saat itu dokter tiba dengan terengah-engah. Melihat ada celah gadis itu memanfaatkan kesempatan dan langsung masuk. Tapi pemandangan mengerikan di depan matanya hampir membuatnya muntah. Sang komandan malam mengira gadis itu mual karena bau darah dan dengan baik hati memberikannya sapu tangan. Tapi itu bukan karena bau darah, melainkan karena energi jahat yang menyelimuti Peruse. Terlalu pekat. Dia diam-diam mendekat untuk mengamati dengan saksama. Meskipun ada luka-luka itu tidak akan membahayakan nyawanya. Gadis itu segera menyadari bahwa dia telah ditipu oleh arwah penjaga. Dia tidak menyangka akan dipermainkan oleh hantu. Pada saat ini, suara gumaman dari mulut Peruse menarik perhatian gadis itu, tapi matanya kosong, tangannya tanpa sadar menggerakkan sebuah senjata. Dia jelas-jelas dikendalikan oleh arwah penasaran. Gadis itu tidak tega melihat pemandangan ini. Tepat saat pria itu mengangkat tangannya, Heli tiba-tiba menggenggam tangannya dengan erat. "Yang mulia, Anda baik-baik saja." Tanpa diduga pria itu hanya menatapnya. Tampaknya kesadarannya belum pulih sepenuhnya. Meskipun dia memakai manik-manik doa dan jimat, arwah penasaran ini sangat kuat dan menolak untuk mundur. Jadi gadis itu memutuskan untuk menyerang lebih dulu, merapalkan mantra yang telah dia pelajari, sambil menggumamkan kata-kata di mulutnya. Arwah yang terprovokasi itu melontarkan kata-kata kasar padanya. Gadis itu hanya tersenyum. Kita lihat saja nanti. Meskipun dia pernah memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan urusan hantu, di dunia ini dialah satu-satunya yang bisa menolong Peruse. Bahkan jika ada rintangan yang berlapis-lapis, dia sama sekali tidak akan mundur selangkah pun. Kalian makhluk jahat, kembalilah ke tempat asal kalian dan lenyaplah. Saat mantra selesai diucapkan, hantu pendendam itu mulai perlahan-lahan menghilang. Sementara itu Peruse yang berada jauh di dalam kegelapan tidak menyangka seberkas cahaya tiba-tiba muncul di atasnya. Ini membuatnya terkejut. Sampai sekarang dia sendirian di sini. Siapa yang memanggilnya, Yang Mulia? Anda baik-baik saja. Peruse sadar kembali, dia perlahan membuka matanya. Dia tidak menyangka itu adalah Heli. Dia segera menjatuhkan pedang di tangannya dan berbisik, "Aku baik-baik saja." Pada saat ini dokter bergegas maju untuk memeriksa. Untungnya lukanya tidak serius, tetapi karena telah menghabiskan terlalu banyak tenaga, gadis itu merasa pusing. "Kenapa kamu datang ke sini?" Mendengar ini hati gadis itu bergetar. Dia juga tidak tahu mengapa dia datang.
Meskipun dia sendiri takut, bahkan jika kamu hanya mengatakan terima kasih padanya itu sudah cukup. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mengapa menuntut begitu banyak dari orang yang secara fisik lemah? Jadi dia berdiri bersiap untuk pergi. Berada di sini akan menghambat pengobatan. Tepat pada saat tangannya ditarik pria itu, tiba-tiba meraih tangannya kembali. Jangan pergi. Tetaplah di sini sedikit lebih lama. Komandan malam di sampingnya hanya merasa ini luar biasa. Sejak Ratu datang, Yang Mulia tiba-tiba menjadi jinak, seperti orang yang berbeda. Pada saat ini, gadis itu dengan cepat menarik tangannya. Bukankah tanganmu terluka? Kamu tidak boleh menggunakan kekuatan. Sebenarnya itu karena jantungnya berdebar kencang dan dia merasakan perasaan yang asing. Namun, wajah Peruse menjadi muram, jelas tidak senang. Tindakan ini malah memancing amarah Hailey. Karena bingung dan jengkel, dia melayangkan rentetan pukulan kecil ke dada Peruse. Aku tahu ini akan terjadi saat kau pergi. Tidak boleh berburu lagi. Tanpa diduga, pria yang sedang dipukuli itu justru tertawa. Tidak boleh berburu. Anggap saja aku sekarang jadi penyayang binatang, oke. Gadis itu marah sekaligus sedih. Melihat ini, Peruse memerintahkan yang lain untuk pergi. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Belakangan rasa malu menyelimutinya. Gadis itu merasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Kenapa akhir-akhir ini dia selalu melakukan hal-hal konyol seperti ini, tapi dia tidak memperhatikan Peruse. Terus menatapnya. Aku melihat cahaya dalam kegelapan. Aku mengulurkan tangan dan melihat kaulah yang memelukku. Sama seperti sekarang, kita saling berpegangan erat. Gadis itu mengira dia hanya bermimpi. Aku tidak bermaksud banyak bicara, tapi kau harus mengerti. Sebenarnya tidak ada cara lain. Meskipun terdengar tidak bertanggung jawab dan tidak kompeten, aku benar-benar tidak punya cara lain. Kata-kata ini menusuk hati gadis itu dalam-dalam. Jadi dia tahu apa yang terjadi padanya. Meski begitu, pupil matanya masih sangat jernih. Apa ini benar-benar mata seseorang yang menumpuk karma buruk? Gadis itu menundukkan kepalanya dengan berat hati. Melihat semangat gadis itu yang murung, Peruse mengira dia marah. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Apa aku punya hak untuk marah? Kenapa tidak kau adalah ratu? Jika kau tidak marah, maka bicaralah sedikit lagi. Aku merasa jernih saat mendengar suaramu. Mendengar ini, gadis itu akhirnya tersenyum. 2 hari kemudian, Duke Duncan menggunakan alasan bahwa Hailey pingsan lagi mengusulkan kepada Yang Mulia untuk mengirim beberapa orang yang akrab dari rumah untuk melayaninya. Peruse tampak tidak senang. Benar saja, Duncan terus menggigit dan tidak mau melepaskannya. Tapi Hailey memang terlalu lemah. Mengingat sikapnya yang jelas sebelumnya, Peruse menolak permintaan Duncan tanpa berpikir 2 kali. Berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, Duncan harus memainkan kartu emosional, mengklaim dia hanya patah hati demi putrinya. Peruse tertawa, terbahak-bahak. Patah hati demi putrimu, jadi kau menamparnya dan memukul kepalanya. Tepat saat dia ingin mengungkap perbuatan Duncan yang memukuli Hailey, dia tiba-tiba berhenti. Jika dia mengatakan hal-hal seperti itu, martabat sang ratu akan benar-benar hilang. Biasanya dia tidak akan peduli dengan situasi dan akan langsung marah. Namun sekarang dia memiliki kekhawatiran. Di sampingnya, Duncan masih bersikeras ingin bertanya langsung pada Hailey. Peruse langsung melihat siasat licik Duncan. Kenapa orang-orang ini semua memperlakukan Hailey seperti orang yang penurut? Dia tidak semudah itu untuk dihadapi. Peruse tidak sabar melihat Duncan menderita kerugian. Tidak ada yang melarangmu untuk bertemu ratu. Jawabannya membuat Komandan Kesatria sangat khawatir. Bagaimana jika ratu setuju? Peruse mempertanyakan apakah dia telah bekerja dengan serius.
Aku sudah menyuruhmu untuk menyelidiki Hailey sejak awal. Mengatakan bahwa dia sangat patuh dan bodoh terhadap orang tuanya itu benar-benar omong kosong. Pada saat ini, Peruse tiba di kamar tidur Hailey. Saat dia melangkah masuk ke dalam ruangan tubuhnya, tiba-tiba menjadi sangat ringan. Gadis itu tampak bangga. Penghalang kali ini sangat berhasil. Nenek Lingshan memang seorang pemimpin di bidangnya. Tanpa diduga, begitu Peruse duduk, dia langsung mengeluh. Dia marah karena kesehatannya yang buruk. Lalu dia berkata, Duncan sudah gila, mengatakan ingin mengirim orang dari kediaman Duke untuk merawatnya. Memikirkan Duncan yang gila itu, gadis itu tertawa. Mendengar tawa gadis itu, Peruse juga menghela napas lega. Tapi melihat wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang gampang sakit, Peruse merasa sedikit sakit hati. Apa kau mau aku mengatur orang-orang Duncan yang mulia, memberikan pilihan padaku lagi? Kenapa kau melakukan ini? Aku juga tidak yakin, pikir gadis itu. Perasaan memegang keputusan di tanganku sendiri benar-benar menyenangkan. Tapi dia akan menulis surat untuk menolak. Duncan lagi. Mendengar ini, Peruse berpikir keras. Ini jelas bukan sikap seseorang yang menerima sesuatu karena takut pada orang di depannya. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Tiba-tiba melihat sepotong kayu berbentuk aneh, Peruse gemetar. Bentuknya yang mencolok membuatnya mustahil untuk diabaikan oleh siapapun yang hadir. Aku bertanya padamu, apa yang akan kau lakukan dengan benda itu? Apa kau sedang berdemonstrasi melawanku? Orang-orang di samping mulai berbisik, mereka pasti punya masalah. Tanpa diduga, gadis itu tampak polos memegangnya di tangannya. Ini hanya hobiku. Seketika kata-kata itu menimbulkan keributan. Tentu saja Hailey tidak tahu kalau mereka semua salah paham. Dia mengangkat lengannya yang memakai gelang doa dan mulai memperkenalkan benda buatannya sendiri, menunjukkan kalau dia sangat pandai mengukir. Bisakah kau mengembalikan kayu yang kau sita sebelumnya? Tapi di mata Peruse, gelang ini sangat aneh. Lagi pula kau bilang batang kayu ini harus lebih kecil kan? Gadis itu menjawab dengan sangat lugas. Peruse berpikir, bukankah orang-orang biasanya suka yang lebih besar? Tanpa diduga Hailey melihat kayu itu memeriksanya bolak-balik. Bukan berarti yang besar itu pasti kuat. Orang lain yang tidak sepemahaman langsung terdiam. Peruse mengusap dahinya tanpa daya. Ini kelihatannya tidak bagus. Sebaiknya kau taruh di tempat yang tidak terlihat. Gadis itu langsung tidak senang. Jenderal nomor 1 di dunia tidak diukir, hanya untuk pajangan. Saat itu seorang pelayan yang suka bergosip buru-buru maju. Yang mulia ratu, sudah waktunya minum obat. Gadis itu meminumnya dalam sekali teguk dan tanpa sadar mengeluh kalau obatnya pahit. Peruse berpikir benar-benar dia ini orang yang aneh. Tak disangka saat dia memperhatikannya, gadis itu tiba-tiba tertidur. Semua orang terkejut. Kemana perginya insomnia parah itu, padahal sebelumnya minum obat apapun tidak ada gunanya. Sang komandan malam segera menemukan petunjuknya. Situasi ini terjadi setiap kali Yang Mulia hadir. Melihatnya tertidur, gadis itu menepuknya dengan lembut. Tidur seperti ini tidak baik untuk tubuhmu. Pria yang tiba-tiba terbangun itu jelas tertegun. Dia jelas-jelas masih memikirkan sesuatu, tapi malah tertidur. Melihat gadis itu dalam keadaan tenangnya, Peruse merasa dia bisa tidur nyenyak di sini, jadi dia langsung bertindak dan menghampiri Hailey. Geser sedikit, biarkan aku berbaring di sebelahmu. Tindakan ini membuat gadis itu sangat takut sampai dia kebingungan dan berteriak memanggil para pelayan. Tanpa diduga para pelayan justru mendorong semua pria yang tidak peka itu keluar sebelum pergi. Mereka bahkan mendoakan agar waktu mereka menyenangkan. Melihat pria yang berbaring itu, sang gadis sangat ingin menyuruhnya kembali ke kamarnya sendiri,
tapi teringat kamarnya yang penuh dengan aura dendam. Dia mengurungkan niatnya. Mungkin tahu kekhawatirannya, Peruse meyakinkan kalau dia tidak akan melakukan apa-apa. Cukup meminjamkan tempat tidur, untuknya tidur saja sudah cukup. Meskipun gadis itu merasa tidak berdaya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengeluh dengan kesal. Kau jelas-jelas bilang untuk menjaganya tetap suci, tapi kau malah berbaring bersamaku. Mendengar ini Peruse tertawa terbahak-bahak. Meskipun itu sangat lucu, itu bukanlah sesuatu yang seharusnya kau katakan pada seorang suami kan? Aku sedikit marah, jadi aku bercanda. Tepat saat gadis itu memejamkan matanya untuk tidur, Peruse tiba-tiba angkat bicara. Aku sangat menyesal tentang malam pertama. Gadis itu membuka matanya dan melihat tatapan tajam pria itu. Hal itu membuat jantungnya berdebar kencang. Raja tiran yang ditakuti semua orang itu ternyata seperti anak anjing kecil yang bersikap manja pada seorang gadis di belakang layar. Demi membuat istrinya senang, dia tidak ragu-ragu untuk meletakkan harga dirinya sebagai seorang raja. Aku tidak sengaja merobek pakaianmu pada malam pertama itu. Sang gadis tidak menyangka pria itu terus memikirkannya, tapi dia tidak bisa memberitahunya. Sejujurnya bahwa pakaian itu robek karena menggambar jimat. Begitu peduli dengan masalah ini, dia pasti punya banyak pengalaman dimanipulasi oleh dendam. Memikirkan hal ini, gadis itu langsung menutupi kepalanya. Meskipun situasinya sendiri mengerikan, dia tanpa sadar merasa iba pada orang yang begitu kuat. Dalam sekejap matahari sudah berganti seorang wanita dalam tidurnya. Dia merasa seperti tertindih sesuatu dan tidak bisa bernapas. Saat membuka matanya, dia mendapati seorang pria sedang memeluknya erat. Detak jantung gadis itu langsung berdebar, kencang, tidak tahu harus berbuat apa. Pria itu jelas-jelas bilang tidak akan melakukan apa-apa, tapi benar saja ucapan seorang pria memang tidak bisa dipercaya. Tanpa diduga pria itu tidur dengan sangat nyenyak. Lengan yang memeluknya tanpa sadar semakin mengencang. Kontak sedekat dan seintim ini membuat gadis yang telah melajang selama 20 tahun itu tidak bisa tenang. Jantungnya berdebar, kencang tak karuan. Bahkan menghitung domba pun tidak berhasil. Saat gadis itu memaksa dirinya untuk tenang, pria itu berguling dan menindihnya. Gadis itu langsung merasa menyentuh sesuatu dan menjadi sangat gugup, sehingga dia tidak berani bergerak. Tanpa diduga Peruse menyentuh tubuhnya lagi. Kini gadis itu benar-benar panik. Dia memukul Peruse dengan keras, berusaha membangunkannya. Pria yang tidurnya terganggu itu sedikit tidak senang. Dalam keadaan tidak sadar, dia menindih gadis itu di bawahnya. Dia menggesek-gesekkan wajahnya di leher gadis itu. Gadis itu hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Melihat sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi, kesabarannya pun mencapai batas. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan memukuli pria yang tak sadarkan diri itu dengan panik. Pria itu langsung terkejut dan terbangun. Melihat gadis di sampingnya, dia langsung terduduk. Dia berpikir, apa aku kehilangan kendali lagi? Dengan cepat dia menyingkap selimutnya. Melihat pakaian gadis itu masih utuh, dia akhirnya bisa bernapas lega. Setelah merasa lega, Peruse pun membuka mulutnya untuk meminta maaf. Melihat gadis itu tidak bereaksi, Peruse mengulurkan tangan dan mengelus kepalanya. Apa aku membuatmu takut? Tak disangka gadis itu berkaca-kaca menatapnya dengan marah. Pria itu tiba-tiba merasa bersalah. Aku akan segera keluar. Namun gadis itu tetap diam. Peruse menggaruk kepalanya, tak berdaya. Heli, katakan sesuatu. Apa kau berencana untuk tidak berbicara denganku? Kali ini gadis itu juga tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apa karena kau takut? Heli akhirnya berkedip, tapi dia tidak takut. Dia terkejut. Bukan. Jantungnya berdebar tak karuan, dan area yang disentuhnya terasa geli. Dia juga bersikap luar biasa perhatian dibandingkan biasanya. Jadi dia ingin bermanja-manja.
Peruse akhirnya pergi dengan lega, tapi kepergiannya justru membuat jantung gadis itu berdebar semakin kencang. Tak lama 10 hari berlalu dan Peruse diselimuti oleh aura suram yang menakutkan. Dia masih terus memikirkan kejadian hari itu, terutama saat teringat ekspresi Hailey. Gadis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah baru saja mengalami penderitaan yang hebat. Tapi mereka jelas adalah suami istri, dan di masa depan mereka harus melakukan hal yang lebih dari ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, pernikahan ini bukanlah keinginan Hailey. Tepat saat Peruse terjebak dalam pikirannya sendiri, kapten penjaga dengan bijaksana membawakan sekotak perhiasan. Peruse langsung melihat sebuah gelang yang berkilauan. Teringat gelang aneh yang dipakai Hailey, dia tiba-tiba tertawa. Sementara itu Hailey sedang mencari buku silsilah keluarga kerajaan. Dia ingin menggunakannya untuk menemukan rahasia mengapa Peruse terjerat oleh dendam. Namun, dia tidak bisa membaca tulisan kuno di buku itu, jadi dia mencari roh kecil untuk membantunya. Meskipun roh kecil itu enggan, demi penghalang yang dibuatkan Hailey untuknya, dia pun menjadi seorang pemecah masalah. Sementara roh kecil itu membaca Hailey mencatat informasi yang berguna. Baru saat itulah dia menemukan bahwa Duncan sebenarnya berasal dari ras yang berbeda. Hingga roh kecil itu membaca bahwa Raja ke-27 Peruse berhasil naik takhta, lahir pada tahun 470. Sekarang tahun 499, jadi Peruse saat ini berumur 29 tahun. Itu perbedaan 4 tahun dari usia aslinya, tapi perbedaan 8 tahun dengan Hailey. Pantas saja Peruse terkadang memperlakukannya seperti anak kecil. Gadis itu tidak bisa menahan tawa. Omong-omong 500 tahun untuk perubahan takdir nasional dan 10 tahun untuk perubahan peruntungan besar. Seseorang angka-angka takdir ini tumpang tindih tahun ini. Di tahun yang begitu penting, Hailey sebagai ratu kebetulan meninggal. Dan aku, jiwa dari dunia lain, masuk ke dalam tubuh Hailey. Apakah ini juga suatu kehendak langit yang tidak bisa dimengerti? Melihatnya terdiam cukup lama, roh kecil itu sebenarnya sangat senang. Peruse belum datang akhir-akhir ini, dan hal-hal menakutkan itu juga tidak bisa masuk. Ini membuat kehidupan kecilnya luar biasa damai. Gadis itu berusaha keras untuk tidak memikirkannya. Tetapi sekarang, setelah roh kecil itu menyinggungnya, apakah karena aku mempermalukan Peruse hari itu sehingga dia tidak datang? Tapi bukannya dia tidak menyukainya. Dia hanya takut, tapi itu tidak masalah. Dia sudah terbiasa diabaikan. Merasa murung, Hailey memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar istana untuk menjernihkan pikirannya. Dia kebetulan melihat Peruse sedang berlatih tanding dengan seorang komandan ksatria tanpa sengaja. Jantungnya mulai berdebar kencang. Seorang pelayan memberitahunya bahwa Yang Mulia dan Jade belajar di bawah guru yang sama, jadi mereka memiliki hubungan yang baik dan sering berlatih tanding. Latih tanding antara keduanya sangat menarik perhatian gadis itu. Seperti yang diharapkan dari seorang pria tampan. Saat berlatih tanding, mereka tampak seperti dua binatang buas yang anggun. Saat raungan Peruse bergema, gadis itu menyadari bahwa dengan setiap teriakan, dia sedang mengatur napasnya. Sepertinya latih tanding lebih membantunya daripada berburu. Tiba-tiba teringat sikap Peruse beberapa hari terakhir. Hailey tampak kecewa dan bersiap untuk pergi. Bagaimana jika dia tidak ingin melihatnya? Tanpa diduga, pria itu selangkah lebih cepat. Tepat saat dia berbalik, dia dengan cepat menangkapnya sambil terengah-engah. Dia mempertanyakan mengapa Hailey melarikan diri. Tepat saat gadis itu berbalik untuk pergi, pria itu tiba-tiba meraih tangannya. Melihat gadis yang telah dia pikirkan siang dan malam, setelah sekian lama pria itu tiba-tiba menjadi malu. Meskipun mereka berdua saling merindukan, pada saat ini mereka hanya saling menatap dalam diam. Kemudian gadis itu berbicara lebih dulu, lanjutkan saja urusanmu. Aku pergi dulu. Pria itu jelas terlihat enggan.
Setelah tergagap beberapa saat, dia menyerahkan gelang yang telah dia simpan sebelumnya kepada gadis itu. Dia ingin Hailey mengganti gelang jelek di tangannya. Gadis itu tidak menyangka Peruse akan memberinya gelang, tetapi dia tidak bisa begitu saja membuang seleranya sesuka hati. Di samping mereka, Jade segera mulai membantu. Yang Mulia biasanya bahkan tidak melirik permata, tetapi ketika dia melihat gelang ini, dia langsung menyimpannya berencana untuk memberikannya kepada Yang Mulia Ratu. Niat kecilnya terbongkar di depan umum. Wajah Peruse menjadi merah padam. Baru saat itulah gadis itu menyadari bahwa dia tidak pandai mengungkapkan perasaannya. Jadi dia mengambil gelang di tangannya. "Terima kasih Yang Mulia." Tanpa diduga setelah melihat gadis itu tersenyum, si pangeran angkuh itu langsung membuang pedang latihannya dan kembali bersama gadis itu. Dalam perjalanan kembali, Peruse terus menguji sikap gadis itu tentang hari itu. Setelah mengetahui bahwa Hailey tidak membencinya, pria itu menghilangkan kemurungan selama berhari-hari dan menunjukkan senyuman. Melirik ke samping, dia melihat gelang jelek gadis itu masih ada di sana. "Peruse, kukira dia tidak menyukai gelang baru itu." Gadis itu mengungkapkan bahwa dia sangat menyukainya, tetapi gelang tasbih itu adalah sesuatu yang dia buat dengan susah payah. Jadi dia tidak bisa membuangnya. "Aku tidak menyangka hobimu begitu hebat." Meskipun pria itu sedikit bingung, dia tetap menghargai pilihannya. Tepat pada saat itu, sesosok arwah diam-diam melilit pria itu. Melihat ini, gadis itu mengangkat gelang tasbihnya dan memukulnya hingga mental. Sambil menatap arwah yang menghilang, dia berpikir gelang tasbihnya masih lebih baik. Saat arwah itu menghilang, tubuh pria itu tiba-tiba terasa lebih ringan. "Kudengar kau meminjam silsilah keluarga kerajaan. Apa kau bisa memahaminya?" Gadis itu langsung panik. Ternyata setiap gerak-geriknya diawasi. Peruse melihat gadis itu tampak kecewa. Dia tiba-tiba teringat kata-kata manajer sang ratu, sepertinya sangat peduli tentang dirinya yang bukan keturunan bangsawan. Untuk mendekatkan mereka, Peruse menyebutkan ada tempat bernama Hutan Arthur di dalam istana. Gadis itu tampak bingung. Bukankah mereka sedang membahas silsilah? Kenapa tiba-tiba ganti topik? Dia pernah samar-samar mendengar tentang Hutan Arthur. Itu adalah hutan suci yang diwariskan sejak berdirinya negara. Para bangsawan dan pejabat tidak boleh masuk, hanya keluarga kerajaan yang boleh masuk. "Apa kau mau pergi melihatnya bersamaku?" Melihat uluran tangannya, gadis itu dengan lembut meletakkan tangannya di atasnya sambil berkata, "Baiklah." Tak disangka begitu masuk, dia terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Hutan yang sangat luas itu dipenuhi aura suci, bahkan lebih kuat dari nenek dewa, Lingshan, yang dia sembah. Dia hampir saja ingin berlutut dan mempersembahkan ketulusannya. Di sini agak gelap, jadi tidak begitu bagus. Gadis itu sedikit tertegun. Apa dia tidak bisa melihat kalau hutan ini dipenuhi cahaya? Tak disangka pria itu mengira dia tidak menyukainya dan menariknya untuk pergi. Gadis itu buru-buru menghentikannya. "Jangan pergi." Sebelum ini, dia berpikir, Peruse akan aman jika dia menjauh dari istana yang penuh dengan dendam. Dia tidak menyangka Peruse secara naluriah ingin pergi dari sini. Sebenarnya di mana letak kesalahannya? Jadi dia diam-diam mengamati. Ini pertama kalinya dia melihat aura sejelas ini memancar dari tubuh Peruse. Pada saat ini pria itu membentangkan sapu tangan di atas batu dan mempersilahkan gadis itu duduk. "Jangan datang ke sini sendirian saat aku tidak ada. Di sini sepi, siapa tahu ada apa yang mengintai." Gadis itu berpikir dalam hati. Tentu saja tidak akan ada hal buruk yang terjadi di hutan ini,
karena energi spiritualnya melimpah kejahatan. Sama sekali tidak bisa masuk. Apa menurutmu udara di sini sangat bagus? Memang bagus, tapi sejak naik takhta, aku sangat sibuk dan jarang datang. Sering-seringlah datang di kemudian hari dan sering-seringlah berlatih tanding dengan Jade juga. Mendengar ini, pria itu terdiam. Kenapa terdengar seperti wasiat terakhir gadis itu sedikit tertegun. Dia sama sekali tidak berniat untuk mati. Meskipun ada kasus menceburkan diri ke danau, itu bukan kehendaknya, jadi dia menjelaskan, aku tidak akan mencari mati sekarang, karena cepat atau lambat orang-orang juga akan menghadapi kematian. Jadi kembalikan kayu itu padaku. Aku tahu kau menyitanya karena takut aku akan melakukan sesuatu yang berbahaya, tapi aku benar-benar ingin mengukir anting-anting. Alasan lainnya adalah kondisi tasbihnya semakin memburuk. Dia harus membuat tiang totem sesegera mungkin. Mendengar ini, pria itu tampak tak berdaya dan berkata akan mengembalikan kayu itu nanti. Tapi kata-katamu terdengar agak aneh. Tidak perlu harus mencari mati sekarang. Dengan kata lain, bukankah itu berarti kau tidak akan secara aktif berusaha untuk hidup? Gadis itu tidak menyangka tebakannya tepat sasaran. Pada saat ini Peruse merasakan perasaan yang aneh. Hailey di hadapannya tampak sangat kesepian. Rasanya seperti dia hidup seorang diri. Di dunia lain, dia telah jatuh cinta pada putri musuh politiknya. Tanpa disadarinya, dia tidak hanya peduli pada kata-kata dan perbuatannya. Dia memberinya gelang permata kesayangannya. Dia bahkan membawanya ke hutan Arthur, tempat yang hanya bisa dimasuki oleh bangsawan. Dia bahkan mencari gadis itu untuk mengeluh. Setiap kali ayah mertuanya menimbulkan masalah, tetapi gadis itu dengan sepenuh hati fokus mengukir kayu. Mendengar kabar dari luar bahwa Yang Mulia telah tiba, Hailey berpikir, akhir-akhir ini dia sering sekali datang 9 kali dalam 3 hari. Tak disangka, pria itu mulai menggerutu begitu melihatnya. Hailey, ayahmu berulah gila lagi. Penampilannya yang angkuh dan canggung membuat gadis itu tertawa sejenak. Dia hanya bisa menimpali kata-katanya dan bertanya kegilaan, macam apa itu? Saat ini pria itu duduk dengan berat. Dia ingin kakakmu yang sama sekali tidak kompeten itu dipekerjakan kembali. Gadis itu sedikit bingung. Dia sama sekali tidak ingat masalah ini. Sepertinya dia perlu mencarinya di buku harian Hailey. Namun sikapnya yang terlalu tenang menyebabkan ketidakpuasan pria itu. Apa kata-kataku membuatmu tidak senang? Gadis itu berkata, tidak. Apa kau tidak lihat aku sering dipukuli? Suasana di keluarga kami tidak baik. Meski begitu, bisakah kamu melihatku saat menjawab? Pria itu mengungkapkan isi hatinya. Sejak dia tiba, Hailey tidak menatapnya sekalipun, sepenuh hati fokus pada kayu itu. Apa raja yang bermartabat ini bahkan tidak lebih baik dari sepotong kayu? Melihat ini, Jade berteriak dalam hati bahwa Yang Mulia telah jatuh cinta. Sang ratu adalah putri dari keluarga Duncan. Namun, Yang Mulia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin dekat dengannya. Merasakan suasana hati pria itu memburuk, gadis itu akhirnya menoleh tangannya mencengkeram kayu dengan erat. Lalu dia berjanji tidak akan melakukannya lagi. Bruce tiba-tiba tertawa. Meskipun aku tidak akan menyitanya, katakan padaku apa ini? Apa kamu butuh 2 benda aneh ini? Rentetan pertanyaan itu membuat Hailey pusing. Mengukir membantunya mengatur suasana hatinya. Meskipun dia tidak membenci omelan Yang Mulia, dia tidak cocok mengukir sambil mengobrol. Tak disangka pria itu mendekat dari belakangnya melihat ke kiri dan ke kanan. Hobi ini tidak sesuai dengan usiamu. Gadis itu langsung menjawab. Anda juga tidak terlihat seperti orang seusia ini, apalagi seperti seseorang yang 8 tahun lebih tua dari istrinya sendiri. Mendengar ini pria itu tampak malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Melihat ini gadis itu tidak bisa menahan tawa.
Baru saat itulah pria itu sadar sedang diejek olehnya. Dia mencubit wajah kecilnya dengan gemas untuk menunjukkan ketidakpuasannya. "Tolong bawa ini bersamamu." Gadis itu tampak bersemangat, berharap dia akan menerimanya, tetapi pria itu tampak jijik dan tidak menginginkannya. "Aku mencurahkan hatiku untuk membuat ini untukmu, dan ini adalah jimat untuk menangkal nasib buruk dan mimpi buruk. Aku harap kamu bisa tidur nyenyak." Kata-kata tulus gadis itu meluluhkan hati pria itu. Tangannya yang memegang ukiran kayu itu sedikit gemetar. Tidak tahu bagaimana menanggapi perasaan gadis itu, dia menggaruk kepalanya sebagai sebuah pengalihan. Melihat dia menerima ukiran kayu itu, gadis itu dengan cepat membawa ukiran kayu lainnya juga. "Tolong bawa yang ini juga. Satu terlalu kesepian." Senyum gadis itu seperti sinar matahari yang menyinari. Itu sangat mengejutkan Bruce hingga jantungnya berdebar. Dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk menolak. Karena tidak pandai berkata-kata, dia mengambil ukiran kayu itu dan bergegas kabur. Dia bahkan menyuruh semua orang untuk tidak mengikutinya. Ternyata dia meletakkan ukiran kayu itu di kepala tempat tidurnya. Malam itu dia tidur dengan sangat nyenyak. Dia tidak menyangka itu benar-benar berhasil. Dia menoel-noel wajah jelek ukiran kayu itu seolah-olah sedang melihat si pemahat melalui benda itu. Saat dia mengenakan pakaiannya dan bangkit untuk pergi dendam, yang kemarin tidak berani mendekat, karena ukiran kayu itu tiba-tiba dia terjerat. Sementara itu gadis itu sedang melakukan meditasi paginya ketika tiba-tiba dia mendapat firasat buruk. Apakah karena dia membaca buku harian Hailey? Terutama saat membaca tentang kekasih Hailey Lawrence. Dia merasakan sakit hati yang tak tertandingi, meskipun dia tidak merasakan apa-apa. Saat memikirkan ayahnya, gadis itu berpikir, Hailey pasti sangat mencintai Lawrence meskipun jiwanya telah tiada. Memikirkan Lawrence masih membuatnya sakit hati. Lalu bagaimana Lawrence yang kehilangan kekasihnya menghabiskan waktunya? Gadis itu tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba terganggu oleh suara-suara di luar. "Yang Mulia mengamuk lagi hari ini. Kudengar kondisinya sangat serius." Mendengar ini, gadis itu terkejut. Apakah tiang totem yang dibuatnya tidak berhasil? Sepertinya menghilangkan dendam benar-benar bukan masalah yang bisa dia selesaikan. Menyerah dengan tegas akan menjadi langkah yang bijaksana. Tiba-tiba gadis itu merasakan sakit kepala yang hebat. Sosok Peruse dan Lawrence muncul di benaknya secara bersamaan. Sepertinya Hailey tidak ingin menyerah pada orang itu, tetapi dia juga tidak ingin menyerah pada Peruse. Jadi gadis itu memutuskan untuk pergi melihat bagaimana keadaannya sekarang. Tak disangka pria yang dikendalikan oleh arwah itu benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. 7 atau 8 pria besar tidak bisa menahannya. Jade menyuruhnya untuk tidak mendekati Yang Mulia. Dia hanya tenang untuk sementara waktu, tetapi masih berbahaya. Gadis itu melihat sekilas bahwa dia hanya menekan arwah itu untuk sementara. Tanpa melenyapkannya, dia tidak akan sembuh sama sekali. Jadi dia melangkah maju dan dengan cepat melepas tasbihnya dan bersiap untuk merapal mantra. Meskipun kondisi tasbihnya sudah sangat buruk dan akan hancur dengan sedikit kekuatan, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa membubarkan dendam itu terlebih dahulu. Melihatnya mendekat perlahan, dia segera memutar tasbihnya, merapalkan kata-kata di mulutnya saat mantra dan sihirnya terus menguat. Dendam itu pun menghilang. Bersamaan dengan itu mata pria yang dikendalikan itu langsung kembali jernih. Gadis itu melangkah maju untuk menopang Peruse. Yang Mulia sudah baik-baik saja sekarang. Melihat orang di hadapannya pria yang sangat lemah, itu berbicara perlahan. "Ukiran kayu yang kau berikan padaku bekerja dengan baik. Aku tidak menjadi seperti ini karena aku kurang tidur, jadi jangan memasang ekspresi bersalah." Untuk melindungi pria yang dikendalikan oleh arwah,
sambil menyembunyikan kekuatannya sendiri. Mantra tasbih itu mengusir semua arwah. Ketika Peruse menyuruhnya untuk tidak khawatir, gadis itu menyadari bahwa dia sudah sangat lemah. Untuk meringankan beban di tubuh pria itu, dia membantu Peruse melancarkan aliran energinya lagi dan lagi sampai dia bangun. Setelah memastikan orang di sampingnya adalah Hailey, dia memberitahunya dengan sungguh-sungguh, "Jangan mendekatiku saat aku kehilangan kendali. Ya, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu." Gadis itu tersentuh oleh perasaannya yang lembut. Dia tidak ingin menambah bebannya dan dengan iseng menjulurkan lidahnya padanya. "Yang mulia, saya Hailey Duncan. Saya lebih pandai mencari cara untuk bertahan hidup daripada siapapun. Jika saya merasakan bahaya, saya pasti akan menjadi yang pertama lari." Mendengar ini, hati Perusa bergetar. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Apa yang sedang kau lakukan? Menekan titik ini akan membuat Anda lebih nyaman." Sebelum gadis itu selesai berbicara, Peruse sudah tertidur lelap. Penjaga di sampingnya tercengang. Yang mulia yang sedang tidur terlihat seperti serigala yang ganas. Terlihat seperti akan menerkam seekor rubah kecil yang rapuh. Gadis yang sedang dihimpit itu hanya merasa sesak napas. Setelah akhirnya berhasil melepaskan diri, dia bertanya pada Jade, "Sejak kapan sifat Yang Mulia jadi seburuk ini?" Mendengar ini Jade sedikit tertegun. Sepertinya setelah beliau naik takhta. Gadis itu tidak menyangka situasi ini telah berlangsung selama 3 tahun. Beliau pasti mengalami masa-masa sulit selama periode ini. Tak disangka pria yang sedang tidur itu sama sekali tidak bisa diam. Bukan hanya menggesek-gesekkan dirinya ke leher gadis itu, tapi juga mencoba menindihnya. Melihat ini Jade segera memalingkan pandangannya. Dia tidak ingin melihat urusan ranjang atasannya. Gadis itu tampak canggung. Dia pun terpaksa membiarkan Peruse bersandar di pangkuannya. Jade lain kali lebih seringlah berlatih tanding dengan Yang Mulia. Jade tampak bingung. Bukannya dia tidak mau, tapi Yang Mulia menjadi jauh lebih beringas saat memegang senjata. Gadis itu tidak menyangka akan jadi seperti ini. Kondisinya tampak cukup baik terakhir kali kulihat meskipun Peruse memiliki aura kekaisaran yang kuat. Dia tidak akan bisa bertahan. Dia harus membantunya membersihkan energi kebencian itu setiap saat. Pada saat ini gadis itu tiba-tiba teringat akan hutan Arthur. Mungkin dengan sering pergi ke sana juga bisa meringankan bebannya. Setelah kembali ke kamar tidur, gadis itu langsung ambruk di atas kasur. Dia tidur seharian penuh. Dia bahkan tidak sempat melakukan meditasinya. Untungnya, tasbihnya masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Dia pikir setelah kejadian kemarin, Yang Mulia tidak akan datang untuk sementara waktu. Tak disangka pada sore harinya, dia datang dengan riang gembira. Gadis itu berkata, tanpa daya, "Mau berulah, apalagi dia ini." Pria itu memasang aksi. "Apa aku butuh alasan untuk datang ke kamar istriku?" Setelah berbicara, dia langsung duduk. Gadis itu hanya bisa menghela napas seperti pasien yang rutin datang ke rumah sakit. "Ayo kita minum teh yang kemarin belum sempat kita minum." Setelah menerima perintah para pelayan dengan cepat menyajikan makanan, penutup dan teh, gadis itu dengan serius mencicipi teh dan memakan makanan ringannya. Tanpa sepengetahuannya, pria itu punya tujuan tersendiri datang hari ini. Perkataan dan perbuatan Hailey belakangan ini sangat berbeda dari sebelumnya, jadi dia beralasan kalau dia tidak tidur nyenyak semalam dan ingin gadis itu membantunya untuk kembali melancarkan aliran energinya. Hailey sedikit tertegun. Melihat raut wajahnya, dia tampak sangat sehat. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tidak tidur nyenyak. Pria yang kebohongannya terbongkar itu juga tidak marah. Gadis itu merasakan sedikit kejengkelan. "Jelas-jelas kau tidak pernah mempercayaiku,
tapi kau masih saja memintaku. Itulah mengapa dia tidak ingin melakukan sesuatu yang mencurigakan. Melihat gadis itu terdiam, Peruzzi mengira dia sedang waspada terhadapnya. Tapi selama ini dia menyadari bahwa Haley tidak berniat mencelakai keluarga kerajaan. Paling-paling perilakunya saja yang tidak cocok dengan dirinya yang dulu. Jadi dia tidak mau terlalu memikirkannya lagi. Dia hanya merasa sangat nyaman berada bersama Haley. Dia pun bertingkah manja pada gadis itu. Merepotkanmu sedikit untuk memijatku lagi. Raja yang kejam itu berubah menjadi anak anjing yang manja. Gadis itu pun dengan terpaksa duduk di sampingnya berpikir. Dia hanya akan memijatnya secara acak beberapa kali agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tak disangka pria itu terus menatap dan mengamatinya. Ujung jarinya yang mungil juga terasa sangat lembut. Melihat kapalan di tangannya akibat mengukir kayu Peruzzi, seketika menjadi curiga. Sepertinya dia belum pernah menyentuh pisau ukir sebelum datang ke istana. Katanya mengukir adalah hobinya. Tepat saat pria itu mau bertanya, dia tidak sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Apa kau sedang menggodaku? Pria itu yang merasa malu segera memalingkan wajahnya dan berhenti menatapnya. Gadis itu tidak mengerti apa yang dia maksud. Bagian depan bajumu terlepas. Mendengar ini gadis itu menunduk wajah mungilnya, langsung memerah padam. Dia meraba-raba mencoba mengikatnya dengan benar, tetapi tidak berhasil bagaimanapun caranya. Dia langsung cemas dan bingung, jadi sambil tersipu, dia memanggil seorang pelayan untuk membantunya memperbaikinya. Tak disangka pelayan itu pura-pura tidak mendengar. Dia sudah bersusah payah menciptakan kesempatan untuk ratu dan yang mulia. Melihat ini Parus menyuruhnya menyingkirkan tangannya. Gadis itu tidak punya pilihan selain membiarkannya membantunya merapikan pakaian. Wajahnya memerah. Saat ujung jari Parus bergerak maju mundur, rona merah di wajahnya semakin pekat. Rasanya dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Melihatnya seperti ini, Parus tidak bisa menahan senyum. Seseorang yang benar-benar tidak bisa menyembunyikan emosinya. Setelah dia selesai merapikan pakaiannya, gadis itu langsung menjadi galak karena malu dan marah. Dia menuduh Parus melakukan pelecehan. Mendengar ini pria itu juga menjadi sangat kesal. Kalau kau tidak mengatakannya apa, orang lain tidak akan melihatnya. Menyadari dirinya salah, gadis itu gemetar karena marah. Melihatnya seperti ini, hati pria itu melunak. Maafkan aku Haley, jangan membenciku. Karena aku sudah jauh lebih menyukaimu daripada di awal. Istri kecil yang tampaknya bodoh itu telah mengubah kaisar yang kejam menjadi orang bodoh yang mabuk cinta. Disirami oleh cinta, pria itu menjadi semakin bersemangat. Frekuensi serangan kegilaannya menjadi semakin jarang. Sedikit yang tahu ini semua adalah jasa gadis itu. Tidak hanya bekerja keras membantunya mengusir hantu, dia juga harus menanggung efek samping dari pengusiran itu sendirian. Hari itu Jade membawa sebuah laporan mengenai 2 ratu sebelumnya. Menurut hasil penyelidikan, ternyata memang Duke Duncan yang bermain kotor di belakang layar. Parus memerintahkannya untuk mengumpulkan bukti kuat agar Duncan tidak bisa menyangkal. Pada saat ini, Jade menyarankan untuk menghadapi Duncan, mereka bisa menggunakan buku harian yang dibawa oleh ratu. Mungkin mereka bisa mendapatkan informasi penting tentang keluarga Duncan. Parus menolak tanpa berpikir 2 kali. Dia tidak ingin menjadi orang yang dangkal, yang mengintip buku harian istrinya. Mendengar ini Jade merasa seolah tersambar petir. Di bawah pengaruh ratu, perubahannya benar-benar menakutkan. Jika ini terjadi sebelumnya, dia pasti sudah mengamuk. Tak disangka Parus luar biasa tenang dan bahkan meminta Jade untuk berlatih tanding dengannya sebentar. Sementara itu Haley hampir saja putus asa.
Dia akhirnya datang ke tepi danau untuk beristirahat sejenak, tetapi malah diganggu oleh roh penjaga berusia lebih dari 500 tahun. Roh itu tidak hanya narsis dan banyak bicara, tetapi terlebih lagi saat mendengar sang penjaga, itu tertarik padanya. Gadis itu benar-benar bingung, seluruh tubuhnya memancarkan aura jijik. Dia tidak tertarik pada hantu. Tak disangka muka roh penjaga itu setebal tembok benteng. Dia menyuruh gadis itu untuk tidak khawatir karena dia adalah roh penjaga yang baik, bukan hantu. Gadis itu tidak berdaya. Dia jelas hanya ingin menjalani kehidupan biasa. Jadi kenapa dia selalu dipaksa berinteraksi dengan hantu? Tanpa diduga roh penjaga itu diam-diam mendekatinya. Nasibmu cukup luar biasa. Dia benar-benar menebaknya dengan tepat. Gadis itu tanpa daya mencoret-coret tanah. Melihat ini, minat roh penjaga itu pun terbangkitkan. Ketertarikannya pada gadis itu semakin kuat. Bagaimana kalau berkencan denganku, dengan wajah setampan aku? Tidak masalah. Kan meskipun aku hantu Hailey, menahan amarahnya dan mengatakan dia tidak suka pria yang lebih muda. Jangan tertipu penampilanku, aku sudah berumur 500 tahun. Kata-kata ini benar-benar membuat gadis itu marah. Dia mematahkan dahan pohon dengan kasar, bertanya-tanya apakah hantu itu bisa melepaskannya saja. Pada saat ini setelah Peruse selesai berlatih tanding dengan Jade, meskipun berkeringat deras tubuhnya terasa sangat ringan. Dia ingin berlatih satu ronde lagi, tapi tiba-tiba embusan angin bertiup, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia dengan cepat melemparkan pedangnya dan pergi. Dia merasakan kalau Hailey berada di taman air. Mengingat Hailey sebelumnya pernah melompat ke sungai Peruse panik dan berlari dengan cepat. Sementara itu, melihat arwah pelindung itu masih mengganggunya, Hailey memutuskan untuk menyuarakan pertanyaan di dalam hatinya. Karena kau adalah arwah pelindung kerajaan, mengapa kau tidak membantu Peruse? Dosa sebesar apa yang dia perbuat hingga harus menanggung rasa sakit seperti itu? Arwah pelindung itu tertawa konyol. Apa kau benar-benar ingin aku memberitahumu dosa sebesar apa yang dilakukan? Peruse berpikir bahwa dia akan mengetahui kebenarannya. Gadis itu merasa gugup mendengarkan dengan tenang untuk mengetahui kebenarannya. Tak disangka, arwah pelindung itu tersenyum. Tentu saja aku tidak bisa memberitahumu. Itu adalah rahasia langit. Kalian harus menemukan jawabannya sendiri. Mendengar ini, tangan gadis itu tanpa sadar mengepal. Dia tahu akan seperti ini. Berbicara dengan hantu hanya akan merugikan. Gadis itu yang tidak dapat menemukan arah menjadi bingung. Sebelumnya, Nenek Ling Shan telah mengingatkannya untuk tidak melewati garis bahaya. Apakah kehidupan ini juga akan menuju kehancuran seperti yang terakhir? Pada saat ini gadis itu melihat garis tangannya dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka garis tangan Hailey begitu buruk. Apakah dia benar-benar ditakdirkan untuk bernasib sial? Depresi dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Gadis itu tetap diam, Jiang Yi. Mendengar nama itu, mata gadis itu membelalak. Dia segera menolehkan kepalanya, matanya menunjukkan kecurigaan. Kau benar-benar bukan hantu biasa. Aku jelas tidak pernah menyebutkan namaku. Bukankah kau dan Hailey sama-sama pernah mati sekali? Jadi apa yang selalu kau takuti? Sikap yang tidak menganggap serius orang hidup ini membuat gadis itu merasa marah. Tapi kalau dipikir-pikir, untuk apa marah pada hantu? Tak disangka arwah pelindung itu menunjuk ke depan. Peruse ada di sini dan memasang ekspresi sangat khawatir. Apa dia tahu kau selingkuh denganku? Gadis itu membalas dengan marah. Jangan bicara omong kosong. Apa kau tidak lihat masalah yang mengikutinya di belakang? Melihat ini, arwah pelindung itu juga menghilangkan nada main-mainnya. Aku akan membantumu mengurus orang-orang di belakang Peruse itu. Semoga kalian bisa menikmati waktu hangat bersama.
Setelah mengatakan itu dia dengan cepat menaiki kuda putihnya dan menyerbu ke arah Peruse dengan mata penuh tekad. Dalam sekejap arwah-arwah pendendam itu benar-benar lenyap. Melihat pemandangan ini gadis itu berseru betapa menakjubkannya. Pada saat ini, Peruse sudah berjalan mendekati gadis itu. "Kenapa kamu di sini?" Gadis itu berpikir jadi dia khawatir aku akan melakukan hal bodoh di dekat air. Jadi dia menggodanya. "Apa aku di penjara? Aku ini ratu. Aku bisa pergi kemanapun aku mau kan?" Melihat pria jangkung itu tampak sedikit bingung, Hailey tersenyum memutuskan untuk tidak menggodanya lagi. "Aku hanya keluar untuk mencari udara segar. Aku tidak berencana untuk melompat ke danau."